Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali bersama kita berdua dalam acara Ngopi Bang, ngobrol perkara Islam dan kebangsaan. Tema kali ini kita akan membahas masalah ibadah, tetap bersama narasumber kita, yaitu Kiai Haji Taufik Damas LC. Kiai, sehat terus kan Kiai? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya Kiai? Sehat, ya? alhamdulillah. Keluarga gimana Kiai, sehat? Sehat. Masih happy mendampingi saya di sini Kiai? Siap, terus. Konteks yang akan kita bahas terkait ibadah Kiai, gimana Kiai? Makna ibadah yang sesungguhnya di dalam Islam, karena banyak orang yang kemudian menganggap ibadah hanya sebatas praktik ritual saja Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik karena memang kita tahu, disadari atau tidak, kita ini umat Islam terjebak pada makna ibadah yang bagi saya terlalu sempit sebetulnya. Hanya sholat aja gitu. Sehingga ibadah itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya itu kesolehan individual. Padahal ibadah itu kalau kita kembali kepada Al-Quran itu ditegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Nah, liya'budun maknanya adalah orang itu berada dalam ketaatan, tunduk kepada Allah, dan itu bermakna ibadah yang luas. Sementara ibadah yang sering kita pahami itu ibadah dalam pemahaman yang terlalu fikih. Kalau ibadah itu hanya sholat, puasa, haji. Artinya cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya dengan itu semua. Bukan hanya sholat aja. Bukan hanya sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Hidup kita ini pada hakikatnya kalau kita niatkan sebagai bentuk ketaatan pada Allah, apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Apalagi kalau kita tidak berbuat jahat terhadap orang. Bahkan di dalam hadis Nabi itu banyak sekali amalan-amalan itu yang sepele tapi itu bagian dari kebaikan. Contoh umpamanya menyingkirkan rintangan dari jalan. Itu juga dianggap ibadah. Kalau kita lagi di jalan ada batu kita ambil. Misalnya ada paku gitu. Ada paku. Karena ya paku atau batu bisa mencelakakan orang. Apalagi kalau orang naik motor kena batu, dia bisa kepelanting jatuh. Nah, ketika kita menyingkirkan batu, itu udah bagian dari ibadah sebetulnya. Niat baik kita. Niat baik, itu udah bagian ibadah. Apalagi hidup yang normal yang seperti kita lakukan sehari-hari, bangun pagi, kerja, cari uang. Itu kan untuk kebaikan, itu udah bagian dari ibadah. Sehingga tidak jangan terlalu sempit memahami ibadah itu hanya praktek-praktek sholat, puasa dan seterusnya. Selama kita selalu memahaminya bagian dari ketaatan kepada Allah, maka seluruh amal perbuatan kita yang baik itu bagian dari ibadah. Bagaimana jika kita bekerja dalam artian itu? Betul, apalagi orang yang bekerja demi mendapatkan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba bayangkan kalau dia tidak bekerja, nggak punya rezeki, dia pasti akan jadi beban orang lain. Entah beban orang tuanya, beban keluarganya. Sehingga ketika dia bekerja mampu membiayai dirinya sendiri karena mendapatkan rezeki, maka itu adalah ibadah. Jadi kita harus memperluas. Karena makna ibadah dalam pengertian sholat puasa itu fikih banget gitu. Kalau kembali kepada Al-Quran, makna ibadah itu adalah umum. Semua perbuatan baik itu adalah ibadah. Bahkan senyum kita ketika ketemu itu sodakoh. Artinya apa? Berpahala, dan itu adalah ibadah. Bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sangat luas sekali makna ibadah. Kiai, paham-paham agama yang sempit maksudnya itu gimana Kiai? Ya itu tadi yang orang kemudian memahami bahwa untuk mendekat, ibadah itu kan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibatasi pada hal-hal semacam itu, sholat, puasa dan haji. Bahwa itu baik, iya. Itu juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah, iya. Tapi itu bukan cuma sebatas itu. Kita bangun tidur pagi, tidak ada niat berbuat jahat, tidak ada niat berpikiran atau pikiran jahat. Kemudian melakukan tugas sehari-hari dengan baik dan benar. Apapun profesi kita, mau kerja di kantor, mau sebagai pedagang di jalanan, di pasar, atau bahkan kalau sekarang driver ojek online. Semua itu dilakukan
sama dengan ibadah. Itu nilainya, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang punya kesempatan berbuat jahat, kemudian dia tidak jadi berbuat jahat, itu bisa bernilai dia mendapatkan pahala. Jadi pintu untuk mendapatkan pahala itu sebetulnya sangat luas. Artinya apa? Untuk kita menjadi hamba yang dimaksud dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu konteksnya sangat luas, bentuknya sangat luas, tidak hanya sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita sampaikan sehingga orang itu juga bisa enjoy dalam menjalankan ajaran agama ini. Enjoy dalam artian apa? Ya bahwa saya dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif dalam hidup ini, saya yakin bahwa saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya harus sholat, harus puasa, iya, karena itu bagian dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi jalan mendekatkan diri kepada Allah itu banyak sekali. Caranya banyak. Gitu. Jadi Kiai, sebenarnya makna ibadah itu sangat luas ya Kiai? Sangat luas, sangat luas. Kita menyebarkan konten-konten positif melalui media sosial itu juga sesuatu yang mendapatkan pahala. Jika dibandingkan kita menyebarkan konten-konten negatif yang menyakiti perasaan orang, yang menyinggung orang, apalagi kalau dibumbui dengan fitnah, hoaks, kebencian dan lain sebagainya. Gitu loh. Kiai, kopinya kita dicobain dulu Kiai. Siap. Ngopi bang. Ngopi bang. Kiai, lanjut ya. Siap. Masih semangat Kiai? Semangat terus. Ada pertanyaan Kiai. Apakah di dalam Islam itu kita dituntut menjadi orang yang saleh atau saleh individual atau saleh sosial? Dalam artiannya gitu. Ya kedua-duanya. Nah itu tadi kita kembali ke soal ibadah. Ketika orang memahami ibadah hanya sebatas sholat, puasa, haji, itu kemudian menciptakan terma soleh individual. Maksudnya Kiai? Ya artinya orang menjadi orang yang soleh hanya karena melakukan ibadah-ibadah mahdoh itu. Padahal di dalam Islam kita juga dituntut selain orang soleh kita juga muslih. Muslih itu artinya orang yang berbuat baik kepada lingkungan gitu loh. Kalau ada hal-hal yang kurang baik kita ikut berpartisipasi memperbaikinya. Diistilahkan dengan istilah soleh sosial. Dan ini sesuatu yang sudah seringkali dibicarakan oleh para ulama juga di zaman dulu. Kalau dalam dunia pemikiran itu ada orang bernama Fajlur Rahman dengan buku pemikirannya itu mengajak orang Islam itu untuk sadar bahwa yang namanya orang soleh itu bukan cuma sholat puasa haji gitu loh, zakat, tapi soleh juga itu adalah ya berarti dia berbuat baik buat lingkungannya, berbuat sosial, baik di tengah masyarakat, tidak mengucapkan kalimat yang kasar, tangannya terjaga, syukur-syukur dia berbuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, sesuai kapasitasnya gitu loh. Nah itulah yang dimaksud dengan soleh sosial, bukan cuma soleh individual. Karena apa? Ada istilah begini, di dalam Islam tuh yang disebut ibadah ada yang pertama ibadah qasirah dan ada ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu adalah ibadah yang kalau kita lakukan itu tidak berdampak positif kepada orang lain. Nah itu ya contohnya seperti itu tadi. Sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa gitu. Itu kalau kita melaksanakannya itu tidak ada dampaknya buat orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau ibadah muta'addiyah itu perbuatan baik yang kalau kita lakukan berdampak positif buat orang lain. Nah kita orang Islam itu dituntut untuk itu gitu loh. Keduanya selain soleh sosial juga selain soleh individual juga soleh sosial. Sehingga partisipasi kita dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan. Apa tuh Kiai? Ini soal cara pandang kita yang kritis terhadap apa yang kita sebut dengan itu tadi, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Banyak orang itu yang kadang-kadang terjerumus pada paham atau pemikiran yang sempit soal ibadah, sehingga yang mereka anggap sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanya ibadah-ibadah ritual. Dan kadang-kadang kita tidak terjerumus pada kesalahan niat dalam hal itu. Maka dalam hal ini saya ingin mengutip satu hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi dan ini harus kita jadikan pegangan. Ada hadis yang berbunyi, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya wa
wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Aspek niat itu penting. Jadi apapun yang kita lakukan kalau niatnya baik itu akan menjadi nilai ibadah. Tergantung dari niat kita. Betul. Ya. Kata hadis itu banyak amal-amal yang kelihatannya itu amal akhirat. Orang ngaji, tabligh akbar dan lain sebagainya. Itu seperti amal akhirat gitu loh. Tapi kalau niatnya salah itu akan menjadi urusan duniawi. Artinya urusan duniawi di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Dan sama itu juga bohong ya kayaknya. Ya sama juga itu berarti ya itu yang banyak terjadi. Artinya begini, beberapa waktu yang lalu ketika ada pilkada, ada pilpres, orang sering mengadakan kegiatan keagamaan, ya kan? Tapi di balik itu sebetulnya adalah tujuannya politik, bukan tujuan agama kan? Saleh sosial dalam artian pingin terlihat itu gimana? Ya kalau itu namanya orang yang tidak ikhlas. Nah ini yang saya tekankan adalah orang yang seolah-olah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi niatnya bukan untuk keagamaan, melainkan untuk hal lain. Ada niat tertentu. Hal politik umpamanya. Maka dalam hadis ini diingatkan yang seperti itu jadi urusan dunia aja. Artinya jadi urusan dunia, ya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maksudnya tidak dapat pahala gitu. Iya. Ya. Nah sebaliknya ada orang yang kerjaannya itu melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tapi karena niatnya baik, maka di hadapan Allah memiliki nilai pahala yang besar. Contoh, orang kerja pagi pulang sore, walaupun dia itu tidak mengucapkan, tapi kan jelas orang itu melakukan itu karena memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya, anaknya, bahkan kalau lebih dia bisa membantu tetangganya, saudaranya. Nah itu kelihatannya kan kerja cari uang tuh urusan duniawi. Tapi karena niatnya baik maka bernilai ibadah dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat luas. Maka jadi orang Islam itu bagi saya kita harus memperluas cakrawala sehingga kita tidak perlu terjebak pada simbol-simbol tertentu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting adalah menyeimbangkan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dan kesalehan sosial paling minimal adalah tidak berbuat jahat pada orang lain. Tidak korupsi, tidak memanipulasi, tidak membohongi orang, tidak menipu orang, dan tidak menyakiti orang. Itu juga termasuk bagian dari ibadah. Tapi zaman sekarang banyak sekali itu Kiai. Ya itu hal lain kalau faktanya yang seperti itu memang. Faktanya begitu. Kiai, pesan Kiai terkait konteks beribadah ini Kiai. Terhadap ibadah ini gimana menyikapinya? Ya bagi saya sekali lagi saya kembali menekankan bahwa bagi kita orang Islam harus memperluas cakrawala pemikiran kita soal makna ibadah. Sehingga kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan simbolistik dan kita punya rasa percaya diri selama tidak melakukan hal-hal yang negatif yang menyakiti orang. Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti meridhoi kita, pasti merestui kita selama kita tidak punya niat berbuat jahat pada orang lain. Itu aja. Keren Kiai, alhamdulillah nambah lagi ilmu saya Kiai. Bukan keren banget tapi saya sendiri merasakan manfaatnya untuk diri saya. Amin. Mungkin pemirsa juga merasakan hal yang sama terhadap saya. Kali ini kita sudah masuk episode keberapa ya Kiai ya? Kelima. Ya. Mudah-mudahan panjang terus ya Kiai ya. Amin. Dan mudah-mudahan pemirsa senang terhadap kajian-kajian atau uraian-uraian yang Kiai paparkan tadi. Amin. Sampai di sini dulu acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Bang.